Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak adik-adik semuanya. Kakak coba akan melanjutkan membahas contoh soal SNBT di tahun 2023 ini untuk persiapan ujian ya. Nah, di sini contoh soal merupakan latihan-latihan soal yang telah beredar sebenarnya, tapi alangkah baiknya kita coba untuk belajar kembali. Nah, sekarang mungkin kalau kita bahas ya adalah paket 10. Nah, paket sebelumnya bisa teman-teman cek di deskripsi video saya. Oke, langsung saja jangan lupa subscribe dan komentarnya ya adik-adik. Nomor 14. Diketahui himpunan penyelesaian dari persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20 dan X kurang Y sama dengan 2. Pertanyaannya mungkin ini di sini adalah X tambah Y sama dengan berapa? Karena ini mengandung perbandingan kuantitas. Oke, kita cek sama-sama bagaimana langkah penyelesaiannya. Di mana di sini langkahnya adalah kita pakai aturan seperti ini. Kalau X ditambah dengan Y dipangkat 2 kan, itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian ditambah lagi dengan 2XY. Satu lagi yang X kurang Y pangkat 2 itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2XY. Nah, kedua persamaan ini kita kurangi. Oke, setelah itu pasti coret yang ini. Nah, sisanya adalah yang ini. Artinya bisa dilihat bahwa X tambah Y pangkat 2 ditambah dengan X kurang Y pangkat 2 ya akan sama dengan 2 kan ditambah ini ya, jadi artinya ada 2 kali X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, kalau kita langkah satu demi satu X tambah Y, oke inilah yang ditanyakan. Jadinya X tambah Y yang ini pangkat 2. Oke. Ditambah X kurang Y itu dia 20. Berapa? 2 ya. Berarti 2 pangkat 2. Sama dengan 2 kali X kuadrat tambah Y kuadrat 20. Oke, kita sederhanakan. X ditambah Y pangkat 2 itu sama dengan yang ini hasilnya 40. Ini kita pindahkan jadi kurang 4. Jadinya X tambah Y sama dengan ini adalah akar atau plus minus akar 40 kurang 4 dia 36. Nah, hasilnya adalah X tambah Y itu sama dengan plus minus 6. Oke, jadi ini boleh minus 6, boleh plus 6. Minus 6. Meskipun plus minus tetap kurang dari 10. Yang artinya nilai Q lebih besar. Dan jawabannya adalah bravo. Oke. Semoga bisa dipahami ya teman-teman, adik-adik. Mungkin coba kita bahas lagi 1 atau 2 soal lagi mengenai latihan ini. Nah, sekarang nomor 15. Nah, sekarang nomor 15. Diketahui bilangan asli X dan Y dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8. Dan 3Y kuadrat kurang 2XY kurang 2Y sama dengan min 3. Nah, ini pertanyaannya. Oke, bagaimana caranya? Nah, sekarang kita cek begini. Kalau dilihat dari informasi di soal saja, ini kan dia 8 ya. Ini kan 8. Artinya apa? Si P ini menjadi 8 ditambah 2XY. Oke. Nah, kira-kira mengerti ya adik-adik? Dan di sini kita kan belum tahu nih X dan Y-nya ya. Berarti X kali Y ini yang akan kita cari tahu. Nah, caranya kita uraikan yang ini.
ini diperoleh apa? 3x kuadrat dikurangi dengan 2xy ya, dikurangi dengan 2y, ini jadi tambah 3 dikurangi 0. Untuk nilainya y-nya saya ubah dari sini. Oke, jadinya yang awalnya ini ya, yang awalnya x kuadrat ditambah dengan y kuadrat sama dengan 8. Yang ini menjadi y-nya adalah akar 8 dikurangi x kuadrat. Oke, kalau saya ganti di sini, jadinya apa? 3x kuadrat dikurangi 2x. Oke, saya ganti y-nya menjadi 8 dikurangi x kuadrat. Dikurangi lagi dengan 2y, dengan y-nya 8 dikurang x kuadrat. Ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita uraikan ini, jadinya adalah 3x kuadrat. Ya, kalau kita uraikan, jadinya adalah 2 ya. Nah, ini kali masuk nanti positif. 2x kuadrat, 2x pangkat 3, maaf. Ditambah 5x kuadrat. Oke, ditambah 5x kuadrat. Nah, itu dia. Oke, kemudian dikurangi 16x dan dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini saja itu belum apa, untuk nilai x-nya ini adalah bilangan real. Oke. Hasilnya ini adalah bilangan real. Artinya di sini disoalkan menandakan bahwa diketahui bilangan asli kan? Artinya soal ini kurang lengkap. Dan jawabannya dari soal ini adalah delta. Ini tadi adalah 8 ya. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor ini adalah delta. Karena tidak diketahui berapa nilai x dan y-nya. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Oke, mungkin kita coba lagi melanjutkan membahas nomor 16. Oke, nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Segitiga ABC siku-siku di B. Jika AD sama dengan DC, oke. Berarti ini ya, AD sama dengan DC. Berapakah panjang BD? Oke, berarti di sini yang ditanyakan ya. Oke. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaannya. Oke, 1. AB sama dengan 3. Oke, sekarang kita cek dulu 1. Di sini aja ya. Oke, kalau saya masukkan AB sama dengan 3 di sini, ya, maka kita gunakan dalil Pythagoras, ya. Kalau kita gunakan dalil Pythagoras, berarti apakah sama kira-kira B ke D-nya juga 3 ya? Oke, apakah 3 di sini? Karena di sini dalil Pythagoras, panjangnya kita nggak tahu, ya. Dan juga apakah panjang sisi ini dengan ini sama panjangnya, kita juga tidak tahu. Ya, mengerti adik-adik kira-kira? Nah, kalau misalnya di sini tidak sama, maka tidak bisa dicari kalau dia AB-nya hanya 3 saja. Oke, hanya di sini saja. Karena ini tidak sama ini dengan ini. Bisa boleh dikatakan bahwa 1 ini menandakan AB, ya, AB pasti tidak sama dengan BD. Artinya tidak sama panjang. Maka tidak bisa dicari. Oke, yang kedua, AC sama dengan 7. Kita cek. AC sama dengan 7. Oke, AC sama dengan 7. Ini juga tidak bisa dicari. Kenapa? Ya, karena kalau misalkan di sini 7, kemudian AB-nya tidak ada, juga BC-nya juga nggak ada, maka tidak bisa mencari panjang si BD. Oke, mungkin sampai di sini ngerti ya adik-adik. Berarti tidak bisa juga dicari kalau 2 saja. Nah, sekarang kita coba gabungkan antara 1 dan 2.
Oke, kalau digabungkan antara 1 dan 2, kita cek hasilnya. Berarti saya hapus semua dulu yang di sini. Saya perjelas dulu 1 dan 2 ya. Ini adalah 3, AB-nya 3, AC-nya 7. Nah, ini pasti bisa dicari untuk panjang BC dengan menggunakan dalil Pythagoras. Jadinya AC pangkat 2, ini gabungan ya. AC pangkat 2 itu akan sama dengan akar AB pangkat 2 ditambah dengan BC. Atau BC atau CB ya, pangkat 2. Berarti ini 7 pangkat 2, 49. Akan sama dengan akar, oh iya nggak ada akarnya ya, pindah ya, ini nggak ada. Oke, AB pangkat 2, AB-nya 3, berarti 9. Ditambah dengan BC, oke, BC-nya nggak ada. Oke, berarti ini pindah jadi kurang, 49 kurang 9 itu dapat 40. Sama dengan BC pangkat 2. Artinya BC itu bisa dicari dengan pindahkan jadi akar ya, atau plus minus. Karena panjang tidak boleh negatif, maka kita ambil yang positif. Artinya jadinya adalah akar 40. Akar 40 ini adalah 2 akar 10. Oke, dari sini ke sini itu diperoleh 2 akar 10. Oke, semoga bisa dipahami ya adik-adik. Nah, sekarang kalau misalkan kita pakai lagi dengan memisalkan panjang di sini ya adalah X, panjang di sini adalah Y dimisalkan ya. Kemudian bisa dicari ini panjang AD ya. Atau juga boleh dengan menggunakan dalil Pythagoras. Oke, coba kita gunakan dengan menggunakan kesamaan dalil Pythagoras ya. Saya batasi dulu di sini. Oke, kalau saya gunakan ini berarti 7. Oke, 7 ya. 7 kuadrat sama dengan X tambah Y dikuadratkan. X tambah Y-nya dikuadratkan. Ya, ditambah lagi dengan 3 kuadrat. Jadinya adalah jadi ini hasilnya untuk X tambah Y. Jadinya X tambah Y itulah yang akan kita peroleh ini ya, yaitu X tambah Y sama dengan 2 akar 10. Nah, sekarang kita gunakan lagi di sini karena di sini adalah X. Berarti kita gunakan lagi kira-kira ini dari Pythagoras atau bukan ya, karena ini tidak ditahu. Atau begini, X kuadrat itu sama dengan Y kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Ngerti ya adik-adik? Nah, sekarang dari sini ya X tambah Y ini bisa pindahkan. Jadinya ini adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Itu sama dengan minus 3 kuadrat. Atau boleh kebalik, jadinya adalah Y kuadrat dikurangi X kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat. Ngerti ya? Sekarang mungkin yang ini kita coba uraikan untuk mencari nilai Y-nya. Nanti kita substitusikan ke sini. Bagusnya X ya. Atau X sama dengan 2 akar 10 dikurangi dengan si Y. Artinya X-nya diketahui ya dengan persamaan ini kan. Sekarang kalau misalnya saya ganti X-nya jadinya Y kuadrat dikurangi dengan yang sudah ketemu itu ada Y-nya ya, akan sama dengan 9. Maka ini si Y-nya ya, si Y-nya ini berarti kan 9 ditambah dengan si ini. Tapi ini kan pangkat 2 lagi kan, itu nggak masalah ya. Nah, sekarang karena ini merupakan Y pangkat 2, maka akan ketemu karena sama-sama variabel Y di sini adik-adik ya. Artinya ini akan ketemu nilai Y-nya. Yang kesimpulannya apa? Jadi harus 2 bersama-sama cukup. Ya, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab.
Oke, sampai di sini mungkin pembahasan kita untuk soal ini. Semoga bisa dipahami. Oke, kakak akhiri. Jangan lupa subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.